Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Oke, silakan masuk. Ayo kedua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah, semangat pada hari ini ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Di atas meja bertemu dengan guru. Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum belajar, semoga kita dengan berdoa kepada Allah, semoga kita ditambahkan ilmu kita, kemudian dimudahkan pemahaman kita, kemudian yang paling penting adalah mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Artika Khairunika, Hadir Pak. Akila, Hadir Pak. Adelia, Hadir Pak. Ervina, Hadir Pak. Muhammad Farel, Hadir, Pak. Fasya, Hadir Pak. Aziza, Hadir Pak. Al-Malik. Hadir Pak. Ada yang mau dipanggil? Tidak ya? Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, seperti biasanya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kita berdiri sama-sama semuanya. Oke, Bapak hitung 1 sampai 3, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, riba-riba bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Menambah semangat kita dalam belajar karena masih pagi. Marilah kita tepuk semangat yang dulu. Mari kita tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin tanya dulu pada kalian hari ini. Kalian punya HP semua? Punya HP semua? Punya. Oke, jangan sekarang pasti punya HP semua. Pernah nonton YouTube? Pernah nonton TikTok? Nah, alhamdulillah sudah canggih belajar ini. Punya idola? Punya. Punya idola semua? Punya. Gimana perasaan kalian kalau punya idola? Gimana? Senang tidak? Senang. Bahagia tidak? Bahagia. Bangga tidak? Bangga. Deg-degan kan? Ya tidak? Kalau punya idola. Selanjutnya, kalau punya idola, seperti yang idola kalian lakukan, pernah tidak kalian melakukan seperti yang idola kalian lakukan? Pernah tidak? Misalnya idola nyanyi, kalian juga ikut nyanyi. Gimana? Pernah tidak? Pernah. Apalagi ini coba seperti ini.
Idolanya kuda kasih tenang lagu kuda kebang. Hah? Ayo. Benar tidak? Lalu dia. Ya dah. Itu karena kita punya idola. Kalau kita punya idola, apa yang dilakukan? Idola kita lakukan. Oke. Kemudian kita kembali ke materi kita. Siapa nabi terakhir kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, pintar berarti. Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin kepada Nabi Muhammad? Yakin. Kalau yakin, percaya, itu termasuk pada rukun apa itu? Iman, Islam. Rukun iman apa Islam itu? Rukun iman. Rukun iman. Oke, bagus. Rukun iman. Ingat jangan lupa rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Oke. Pada hari ini kita belajar tentang iman kepada Rasulullah. Nah, diharapkan kalian sudah belajar nanti, kalian mendapatkan pembelajaran ilmu pengetahuan tentang kalian bisa tujuan pembelajarannya kalian menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua adalah kalian dapat menyebutkan nama-nama Rasul yang dibelah ulul azmi. Itu yang Bapak harapkan kalian setelah pembelajaran. Anak-anak, hari ini Bapak sudah bagikan kalian kelompok. Ada 3 kelompok di sini. Sebelum mengerjakan diskusi kalian, Bapak akan jelaskan dulu materinya. Materi silakan kalian perhatikan di papan tulis. Di sini ada PowerPoint materi yang akan kita bahas. Siap? Siap. Oke, Bapak akan jelaskan. Ya, pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul merupakan salah satu dari rukun iman. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat manusia. Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan mengajarkan hidup yang benar. Di sini, jadi Allah mengutus seorang Rasul, seorang manusia terbaik yang paling mulia untuk menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Oke. Lanjut yang kedua. Di sini. Tugas-tugas Rasul adalah 1. Menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Jadi, tugas Rasul itu 1. Menyampaikan wahyu. Yang kedua, menjadi teladan dalam hidup yang baik. Nah, selain menyampaikan wahyu, Nabi juga, Rasul juga menjadi teladan, menjadi contoh bagi manusia, menjadi contoh bagi kita semua. Itulah tadi yang Bapak bilang kemarin tadi tentang idolanya tentang artis Korea, idolanya tentang apa lagi? Gamers, TikTok, ya YouTuber. Ini yang seharusnya idola kita adalah menjadi teladan dalam hidup yang baik adalah Nabi Muhammad. Karena itu yang akan membawa kita hidup bahagia di dunia dan akhir. Yang akan membawa bahagia kita akan masuk ke surga. Itu yang paling penting. Ingat itu. Siapa idola kita? Nabi Muhammad. Yang ketiga, mengajarkan umat untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Itu tugas Rasul. Bagaimana kalau tidak ada Rasul? Bagaimana kita ibadah? Ayo, kalau tidak ada Nabi, bagaimana kita ibadah? Tidak ada contoh. Jadi itulah tugas Nabi dan Rasul. Mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Ngerti? Ngerti? Paham? Paham. Oke, lanjut. Nah ini nama-nama Rasul ulul azmi. Nama Rasul itu ada Nabi dan Rasul itu ada berapa? 25. Tapi kali ini yang kita bahas itu adalah 5 Nabi yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi itu adalah Nabi dan Rasul yang diberi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Itu disebut dengan ulul azmi. Pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Rasul
kemudian diusir, itu saking sabarnya. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang sangat taat kepada Allah. Masih muda kemarin Nabi itu dibakar, ujiannya dibakar hidup sama rajanya. Tapi tidak apa-apa, tapi api itu jadi tuh. Kemudian sudah punya anak, diuji lagi. Anaknya disuruh disembelih. Nabi siapa? Nabi Ismail. Tapi karena taat kepada Allah, dia disembelih juga. Tapi untung jadinya jadi kambing. Itu menguji kesabaran kita, menguji kesabaran Nabi Ibrahim sebagai orang yang taat kepada Allah. Itu yang ketiga. Nabi Musa alaihi wassalam, rasul yang menerima kitab Taurat, Injil, Al-Qur'an. Taurat dulu. Taurat ini nabi di mana dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun yang bisa membelah lautan. Dikejar-kejar, kemudian tidak ada jalan lagi, akhirnya diberi mukjizat untuk membelah lautan. Itu. Yang keempat, Nabi Isa alaihi wassalam, rasul yang menerima Injil, yang dimana dilahirkan tanpa ayah. Siapa ibunya? Siti Maryam. Gak lupa ibunya Siti Maryam yang tidak punya ayah, tahu-tahu dia melahirkan. Nah, itu Nabi Isa bisa waktu ketika lahir langsung bisa berbicara. Aneh lah, gimana nggak ada ayah, nggak pernah keluar rumah ibunya, tapi tahu-tahu melahirkan. Akhirnya dituduh dengan berzina dan sebagainya. Tapi Nabi Isa menjawab bisa menjawab. Itu mukjizatnya bisa berbicara ketika lahir. Oke. Yang terakhir, Nabi Nuh alaihi wassalam, rasul yang diutus kepada umatnya. Nabi Nuh ini hidup dengan ratusan tahun dengan berdakwah, tetapi dengan saking panjangnya dia berdakwah, tapi yang itu hanya sedikit. Akhirnya membuat apa? Membuat apa coba? Membuat kapal, lalu kapal. Kemudian terjadilah banjir itu selalu kisah-kisah Nabi. Itu saking kesabarnya Nabi Nuh, akhirnya selamat. Oke, itu nama-nama ulul azmi. Pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, kelima Nabi Nuh. Kalau diurutkan, pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian terus lagi Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Itu salah Nabi. Oke. Lanjut. Nah, ini keteladanan Nabi Muhammad sudah tadi dipelajari. Ini keteladanan Nabi Muhammad. Pertama, Rasulullah itu sangat jujur. Ingat, disebut dengan al-amin. Yaitu saat masih muda Nabi Muhammad sering dipercaya menjaga harta orang-orang Quraisy karena kejujurannya. Oke. Masih muda saja, padahal berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi tetap dipercaya menjaga harta orang lain. Karena jujur. Kalian jujur nggak? Dikasih duit, nah itu simpan duit aku. Dibalikan tidak? Ayo, dibalikan tidak? Yo, dibalikan tidak? Harus dikembalikan. Itu pelajaran kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW disebut dengan al-rauf atau sangat baik hati. Nabi Muhammad sangat menyayangi anak-anak, hewan. Nabi Muhammad itu sangat menyayangi anak kecil, hewan, tumbuh-tumbuhan, lingkungan itu disayangi.
Rasul. Sekarang tadi Bapak sudah bagikan kelompok. Di sini ada lembar tugas kelompok di sini. Ada lembar kerja kalian, kelompok kalian. Buat di sini ada nama-nama kelompok. Di sini buat kelompok 1, kemudian buat nama-namanya. Ya, nama kalian siapa, kemudian kelasnya kelas berapa. Kemudian di sini ada pertanyaan sama dengan yang di PPT itu sama aja. Ada pertanyaan, kalian jawab. Jawab pertanyaan ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu kalian jawab pertanyaannya per kelompok. Oke, silakan. Nanti Bapak bagikan tugasnya. Tugasnya ya. Nih tugasnya. Nah ya. Lagi. Coba kita dulu. Ya. Bangkunya maju di sini, di sebelah sini. Bangkunya pindah. Nomor 1. Oke, ya. Ayo kerja kelompoknya. Ya. Ayo. Ya. Oke. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke, silakan kalian paparkan hasil diskusi kalian kelompok 2. Oke, silakan. Ceritakan perasaanmu jika bertemu dengan orang yang kalian kagumi, bahagia dan kagum. Tuliskan tokoh idola kalian Najib 5. Mengapa kalian menjadikan idola? Karena keren. Menurutmu manakah idola yang patut dicontoh? Nabi Muhammad. Oke, itu adalah hasil kelompok 2. Ada yang mau tanya? Kelompok 1, kelompok 3? Ada yang tanya? Coba kelompok 3 tanya. Mengapa kalian menjadikannya idola? Ya, mengapa jadikan idola? Siapa tadi idolanya tadi? Magis 5. Nah, aku lagi Bapak tidak tahu zaman-zaman gini nih. Ayo, jawab. Mengapa? Karena keren. Karena keren, kata dia. Oke, Tino lah. Lanang Tina karena kau cantik dan ganteng mungkin ya. Ya udah, itu tepuk tangan bersama kelompok 2. Kelompok 3. Ayo, silakan maju ke depan. Oke, silakan dibacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang idola. Ya. Ceritakan perasaanmu jika bertemu dengan orang yang kalian kagum, senang dan gembira. Tuliskan tokoh idola kalian, basmalah, beralin. Mengapa kalian menjadikannya idola? Baik, karena dia baik, cantik, ramah, rendah hati, dan dia selalu sabar meskipun dihujat-hujat oleh netizen. Bagus, tepuk tangan dulu kelompok 3. Ada yang mau tanya? Silakan kelompok 1 bertanya. Ayo. Mau tanya tidak? Tidak. Kelompok 2, silakan tunjuk tangan. Tunjuk tangan dulu. Iya. Siapakah idola kalian? Siapa idola kalian? Basmalah, beralin. Bas apa itu? Basmalah, beralin. Basmalah Gralin. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, karena baik, sabar, ya, iya bagus itu. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan kelompok 3 sekali lagi. Oke, dari hasil kelompok tadi, pembacaan kelompok tadi, diskusi kalian.
Alhamdulillah punya idola semua. Sekarang kalian kerjakan untuk kerjakan latihan. Ada soal di sini 1 sampai 5, silakan kalian kerjakan 1 sampai 5 latihan ini diisi. Silakan ditulis, Bapak kasih waktu 30 menit tentang idola kalian, tentang pengertian iman kepada Rasul. Silakan dikerjakan sekarang. Gimana tugasnya, selesai belum latihannya? Alhamdulillah. Di sini kalau sudah selesai, Bapak kumpulkan tugasnya. Ini tugasnya mana? Sini. Ya. Ya. Sudah semua? Oke, sudah semua ya latihannya. Nanti Bapak periksa, kemudian Bapak nilai latihan kalian. Oke, itulah tadi pembelajaran yang kita lakukan tentang idola yang harus diikuti. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang harus kita yakini dan dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Jadi kita itu harus yakin kalau Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Kemudian harus diikuti. Kemudian Rasul Allah mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan wahyu yang diberikan Allah. Kita harus meneladani para nabi dan para rasul Allah. Ini cukup saja pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari silakan ketua kelasnya tutup doanya. Pimpin doanya. Anak senja, ada Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Oke, mari berdoa sudah, mari kita pulang. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.